Hai hai hai, selamat datang di episode perdana dari podcast Ruang Tengah. Saya Graciela Kania Kristi dan senang rasanya menyambut Anda di dalam program terbaru dari perwakilan BKKBN Provinsi Jambi. Di dalam podcast ini kita akan membicarakan banyak hal, mulai dari keluarga, pertemanan, tips-tips, dan pastinya hal-hal yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, kalau ditanya nih, kenapa dinamakan podcast Ruang Tengah? Jawabannya adalah karena nantinya di dalam podcast ini akan dibungkus dengan penuh kehangatan dan pastinya dengan obrolan yang penuh dengan kekeluargaan. Dan daripada itu semua, pastinya podcast ini bertujuan untuk mengedukasi para pemirsa penonton setia dari BKKBN Provinsi Jambi. Oleh karena itu, di dalam podcast ini nantinya saya akan ditemani oleh berbagai narasumber yang hebat yang berasal dari bidang-bidang yang berbeda pula. Mungkin ada motivator atau inovator, terus ada teman-teman seprovinsi Jambi atau di luar provinsi Jambi, dan pastinya ada pakar dalam bidang-bidang tertentu. Oleh karena itu, tunggu apa lagi? Silakan siapkan segelas teh atau kopi, duduklah dengan tenang dan selamat menyaksikan podcast Ruang Tengah, tempat di mana cerita kamu menjadi hidup. Kamera 1, ready? Oke, lampu on. Audio 1, ready? Oke, standby. 3, 2, 1. Halo semuanya, wah excited banget ya rasanya. Aku benar-benar ngerasa semangat banget nih untuk membawa episode perdana kita pada hari ini. Nah, teman-teman, tadi mungkin aku sudah membahas sedikit kenapa sih podcast ini harus dibuat atau apa alasan dibalik mengapa kami mengambil nama podcast Ruang Tengah. Nah, selain daripada itu, aku juga tadi ada membahas bahwa nantinya di dalam setiap episode akan ditemani oleh berbagai narasumber yang hebat-hebat. Nah, seperti pada episode perdana kita pada hari ini, bahwa kita kedatangan dua orang remaja yang sangat hebat di Provinsi Jambi, bahwa mereka merupakan role model bagi remaja, khususnya untuk remaja di Provinsi Jambi dan sekitarnya. Siapa lagi kalau bukan Bang Ilham dan Dea. Halo, gimana kabarnya Bang Ilham, Dea? Halo Grace, alhamdulillah hari ini baik-baik aja. Bang Ilham gimana nih? Ya benar sama, baik-baik aja, alhamdulillah sehat. Oke, ya kelihatan ya, mungkin aku terakhir kita ketemu sudah kapan ya, kayaknya sudah lama ya. Kita baru ketemu lagi pada podcast ini, dan aku ngeliat kayaknya Bang Ilham dan Dea kayaknya makin berseri, makin sehat, cerdas ceria. Alhamdulillah. Karena mungkin banyak kontak langsung dengan remaja-remaja Provinsi Jambi ya jadi pastinya. auranya tuh makin positif gitu. Menyala langsung ya, menyala. Anak genre banget. Anak genre banget. Ups, nanti kita keep ya. Oke. Nah, mungkin kalian sudah tahu ya kenapa mungkin hari ini kita akan membahas apa gitu sambil pakai selempang kayak gini. Pastinya teman-teman pemirsa di rumah juga sudah tahu. Tapi sebelum membahas hal yang lebih sering diobrolin, mungkin kalau Bang Ilham dan Dea live di Instagram, mungkin kita akan bahas hal-hal yang lebih santai dulu nih. Kita akan bahas mengenai siapa sih Bang Ilham dan Dea kalau lagi nggak pakai selempang gitu kan. Nah, orang tahu kan biasanya teman-teman nge-branding profile di Instagram gitu. Mungkin mereka kurang tahu nih gimana keseharian Bang Ilham dan Dea. Mungkin boleh diceritakan mulai dari Bang Ilham. Ini feel free ya untuk menceritakan apapun. Silakan Bang Ilham. Oke, terima kasih Grace. Mungkin kalau orang nggak tahu ya, kalau misalkan di luar kan kita kalau pakai selempang, oh duta genre. Iya. Tapi kalau di rumah ataupun pulang atau ke kos itu, ya udah kayak remaja biasa aja. Apalagi kan keseharian sekarang udah nggak sibuk kuliah lagi mempersiapkan untuk lanjut kuliah juga gitu. Mungkin di kosan sekarang lagi menyibukkan diri aja kayak main sama teman-teman. Terus juga kadang kalau ada waktu luang kita olahraga juga, main badminton segala macam. Dan juga kalau anak terakhir nih ya, anak bungsu kadang tuh biasanya tuh kayak bisa dibilang tuh kayak anak manja gitulah. Tapi sebenarnya tuh enggak juga sih. Apalagi kita hidupnya di kota sendirian ya, jauh dari orang tua. Kadang ya mikirkan juga, oh mau pulang, tapi ada tanggung jawab juga di sini yang harus dilaksanakan, dikerjakan gitu. Oke, luar biasa. Nah, Bang Ilham tadi kan bilangnya anak bungsu ya. Kira-kira Bang Ilham ini sebenarnya berapa bersaudara sih? Oh, kalau aku sendiri ada 4 bersaudara. 4 bersaudara. Mungkin yang paling besar
kerja atau sudah Oh, berkeluarga? kalau yang besar itu yang pertama itu udah S2, dia ngikuti suaminya di Kerinci. Kemudian kalau yang kedua itu udah kerja juga. Kemudian yang pertama sama yang kedua itu udah nikah. Oh, perempuan, sama-sama perempuan. Yang pertama itu perempuan, yang kedua laki-laki. Oke. Kemudian yang ketiga itu perempuan udah kerja juga. Itu jauh, itu di Jakarta. Oh, Nah, oke. yang terakhir aku. Nah, kayaknya yang pada jauh-jauh ya saudaranya. Iya. Apa Bang Ilham ada berencana mau keluar kota juga? Oh, kayaknya ada berencana mungkin ke luar negeri. Oh my god. Iya, suatu mimpi ya, tapi yang enggak lah. Biasanya kalau anak terakhir tuh atau anak bungsu tuh biasanya deketnya sama orang tua. Oh, Iya. nggak usah kemana-mana, di rumah aja gitu. Di rumah aja, di Jambi aja. Di Jambi Di aja. Jambi aja, oke. Oke, menarik. Nah, kalau kita bergeser ke Dea nih, gimana Dea kesehariannya boleh diceritakan? Oke, terima kasih host kita yang cantik pada hari ini. Oke, saya. Baiklah, jadi kalau Dea kesehariannya kurang lebih sama ya dengan Bang Ilham. Dia juga remaja biasa yang juga membutuhkan banyak ilmu pengetahuan dari dunia luar Iya. tentunya. Betul. Dan alhamdulillahnya sekarang Dea tengah menempuh pendidikan di Universitas Jambi. Sekarang baru semester 3 ya di Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Oke. Dan berbanding terbalik ya, kalau tadi Bang Ilham bilang beliau adalah anak bungsu, Dea adalah anak pertama. Tuntutannya agak besar ya. Betul, betul. Iya. Jadi juga ya sedikit dituntut ya untuk menjadi contoh daripada adik Dea sendiri, dan juga untuk di keluarga mungkin Dea merupakan salah satu orang yang sedikit lebih tua ya daripada sepupu-sepupu yang lain. Jadi bisa jadi Dea merupakan orang yang kalau ada apa-apa larinya ke Dea ya. Oke. Jadinya seperti itu. Mungkin kalau dilihat di Instagram kami berdua ini kelihatan banget, oh ternyata kami berdua adalah duta. Iya, betul. Kami berdua orang yang selalu menjaga hal-hal yang berbau remaja, sehat, cerdas dan Betul, ceria betul. segala macam. Tapi kalau di kehidupan sehari-hari kami adalah remaja biasa yang juga butuh bermain tentunya. Seperti itu. Oke, nah tadi juga sama pertanyaan mungkin dengan Bang Ilham. Berarti kan dia anak pertama nih. Iya betul. Kira-kira berapa bersaudara dulu? Kalau Dea 2 bersaudara. 2 bersaudara, sama-sama perempuan? Enggak, yang adik dia adalah laki-laki. Laki-laki. Oke, kalau laki-laki yang adiknya umurnya berapa? Kalau sekarang baru masuk SMP, kurang lebih 12 tahun ya sekarang. Oh, berarti gapnya lumayan jauh ya. lumayan. Oke. Nah, tadi mungkin kita sudah membahas ya kalau teman-teman itu juga kesehariannya seperti remaja biasa. Mungkin boleh nih diceritakan kembali tentang hobi dan apa ya, mungkin bisa dibilang minat teman-teman dalam keseharian itu ngapain aja gitu selain dari luar kegiatan genre ya, sosialisasi dan sebagainya. Kalau lagi nggak ada ngapa-ngapain selain bermain handphone mungkin ngapain nih hal-hal yang Selain sering tidur dilakukan. mungkin. Iya, selain tidur mungkin rebahan, scroll TikTok ya. Apalagi nih, kayak misalnya nih aku kemarin tuh ada ngeliat-ngeliat IG, pastinya ngeliat profil dari teman-teman gitu. Aku melihat dia tuh sosok yang suka seni ya, mungkin suka menggambar atau mewarnai gitu, suka fotografi, menari mungkin. Dan Bang Ilham itu mungkin dia lebih anak tongkrongan banget gitu ya, kayak Betul, social betul. Iya, butterfly. betul. Mungkin boleh diceritakan dari Dea mungkin? Oke, kalau ngomongin tentang minat dan bakat ya, sebenarnya kalau Dea orangnya adalah orang yang suka explore. Jadi untuk sekarang ini masih mencari sebenarnya apa sih yang dia suka, apa sih bakat Dea yang sebenarnya. Kalau sekarang khususnya dia lebih tertarik ke dunia tari karena sekarang dia juga tergabung di sebuah sanggar dan beberapa kali juga melakukan tarian untuk beberapa event ya. Dan juga kalau dari dulu sebenarnya emang minat sih dalam dunia gambar atau lukis, dan itu cuman untuk sesekali ya, untuk menghibur diri kalau misalnya sedang suntuk atau sedang gabut segala macam gitu. Kalau untuk minat lainnya mungkin selain rebahan dan juga scroll TikTok ala-ala remaja ya, mungkin lebih ke membaca buku. Tapi Membaca kalau dia buku. mungkin untuk baca buku nggak terlalu yang berat-berat ya, mungkin buku-buku ringan atau mungkin novel seperti itu kalau dia. Biasanya suka genre novel yang gimana tuh dia? Kalau dia lebih suka ke genre yang fantasi atau sci-fi kayak gitu. Sci-fi, mungkin tema tentang percintaan kah atau pertemanan kah? Kalau percintaan nggak yang hard banget ya atau nggak yang berat banget, dia lebih suka yang slice of life. Jadi lebih kekeluargaan dan juga lebih ke pertemanan seperti itu. Juga tadi dia ada membahas tentang menari ya. Itu mungkin dia boleh cerita awalnya tahu kalau sebenarnya punya minat ke situ tuh dari sejak kapan gitu. Atau memang dari sekolah dulu mungkin sering tampil nari, boleh diceritakan dia?
Oke, kalau menari tadi ya, Iya. kalau menari tuh sebenarnya dia udah mulai coba-coba nih dari SD sebenarnya. Oke. Sudah mulai coba-coba, kan ada acara perpisahan, Iya. acara Maulid Nabi segala macam, itu biasanya seperti yang kita ketahui bersama ya, anak-anak SD itu kan dituntut untuk bisa menunjukkan bakatnya seperti itu. Dan kemudian lanjut ke SMP juga pernah ikut lomba, kalau tidak salah FLS 2N, akan tetapi ya saat itu memang belum rezekinya untuk menang. Nah itu juga sedikit membuat dia menjadi terpacu nih, oh sebenarnya ada kok kesempatan, hanya saja itu bukan waktunya saja, bukan waktu yang tepat untuk kita mendapatkan kesempatan itu. Maka dari itu sampai sekarang pun dia masih mencoba sebenarnya apakah memang tarian ini merupakan passion dia atau tidak, sehingga sampai saat ini pun masih dicoba seperti itu. Masih terus mengeksplor Masih ya. terus mengeksplor. Siapa tahu mungkin ada bakat tersembunyi lah. Iya, Betul betul, sekali. betul. Kita kan nggak tahu ya. Ya. Nah mungkin kita bergerak ya ke Bang Ilham, Starboy kita. Aduh, Starboy. takut nih. Ya, boleh ceritakan Bang Ilham mungkin selain suka nongkrong gitu sama teman-teman, mungkin membicarakan banyak hal, mungkin ada hobi-hobi tertentu yang sebenarnya orang nggak banyak tahu tentang Bang Ilham. Boleh ceritakan? Aduh, sebenarnya kalau ceritain masalah hobi itu agak bingung juga ya. Sebenarnya tuh hobinya tuh apa? Kadang kalau misalkan dibilang kalau hobinya nyanyi ya suaranya biasa-biasa aja gitu. Nah, kalau hobi nari ya karena emang background pendidikan itu kan guru SD ya. Di situ dituntut kalau misalkan setiap semesternya itu ada emang MK tari gitu. Jadi emang itu tuh ada MK tarinya, teater, seni segala macamnya kayak gitu. Jadi emang udah terlatih di situ sih sebenarnya, cuman nggak yang multi talent juga gitu. Mungkin ya hobinya ya sama lah kayak remaja-remaja kayak scroll TikTok kayak gitu. Cuman ya mungkin lebih seringnya ke nyanyi sih, kayak nyanyi sendiri gitu. Kadang bagus juga tapi ya biasa-biasa aja gitu. Lebih suka ke nongkrong-nongkrong juga. Kalau Dea SD-nya itu hobi kayak nari segala macam. Nah, kalau aku tuh hobinya lebih ke ekstrakurikulernya, kayak dulu tuh lebih fokusnya ke ekstrakurikuler, kayak bisa kayak SMP SMA tuh ngikutin ekstrakurikuler kayak 3 kayak pramuka, PMR, drum band segala macam itu diikutin semua. Sampai waktu itu pernah mengikuti jambore pramuka, itu jambore nasional di Cibubur waktu itu. Dan juga waktu SMA pernah juga ngikutin pertukaran pelajar waktu itu di Maluku Utara kayak gitu sih. Luar biasa ya ternyata Bang Ilham selama masa sekolahnya. Mungkin dari yang ketiga ekskul yang disebut tadi, boleh nggak disebutin sebenarnya Bang Ilham paling condong ke ekskul yang mana? Sebenarnya kalau condong ekskulnya tuh ke pramuka ya, karena dari SD ya kita tuh udah wajib pramuka gitu. Nah, udah ngalir juga kayak darah pramuka. Darah pramuka. Tapi sekarang enggak juga sih. Sekarang kalau udah ditanya bapak padismenya siapa, enggak tahu juga. Udah itu zaman-zaman dulu sih SMA, SD sampai SMA. Nah, ternyata banyak banget ya insight baru. Aku pun sebenarnya baru tahu juga gitu kan. Sebagai orang yang juga pernah kenal pastinya dengan Bang Ilham dan Dea sebelumnya, aku baru tahu ternyata teman-teman punya hobi atau minat yang sebelumnya nggak banyak orang tahu gitu. Mungkin ada teman-teman pemirsa di rumah yang baru tahu juga gitu. Nah, mungkin sekarang kita bergeser ya ke tentang genre. Kita sekarang mau ngomongin tentang genre. Nah, melihat kalau teman-teman kan sekarang lagi aktif-aktifnya di genre, dan hebatnya lagi mewakili Provinsi Jambi untuk pergi ke nasional. Ya teman-teman, tadi aku juga belum kasih tahu ke pemirsa di rumah bahwa Bang Ilham dan Dea merupakan pemenang pertama Duta Genre Provinsi Jambi tahun 2023. Kasih aplaus dong. Hebat banget. Nah, mungkin sebelum tanya lebih dalam tentang pengalaman, aku mungkin melihat di sosmed juga banyak orang yang belum tahu tentang apa itu genre. Even mungkin aku kuliah, teman-teman di kampus itu ada beberapa yang belum tahu genre. Nah, mungkin teman-teman boleh perkenalkan dulu sebenarnya apa itu genre, apakah genre musik gitu, karena aku pun yang baru kenal genre itu mikirnya genre apa, duta genre lagu gitu. Mungkin boleh disampaikan dulu teman-teman. Oke, terkait genre ya, mungkin orang sering dengar genre itu genre. Iya, betul. Beberapa kali dia juga bertemu dengan orang lain di dalam acara, orang-orang menyebutnya dengan genre bukan genre. Nah, mungkin ini juga perbaikan untuk kita bersama ya, bahwasanya itu adalah penyebutannya genre, bukan genre. Nah, genre itu merupakan singkatan dari generasi berencana. Nah, yang mana generasi berencana ini adalah orang-orang kita semua nih remaja yang diminta untuk bisa berencana sampai pada kita di masa depan nanti yang akan melewati 5 transisi kehidupan seperti itu. Nah, jadi
Kalau menurut aku sendiri nih, terlebih dahulu ya, genre itu merupakan rumah bagi kami para remaja tentunya untuk bisa bertumbuh dan berkembang bersama. Karena pada dasarnya di sini kami diajari bagaimana sih cara kita mempersiapkan masa depan kita, mulai dari pendidikan, kemudian mulai dari karir sampai nanti ke jenjang kehidupan berkeluarga seperti itu. Dan di genre ini juga ada yang namanya ekstrakurikuler bernama PIKR, Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Nah, disitulah sebenarnya Dea mulai kenal apa itu genre, yang dimana Pusat Informasi dan Konseling Remaja ini mewadahi remaja-remaja semua untuk bisa mendapatkan berbagai ilmu pengetahuan mengenai keremajaan itu sendiri, mulai dari kesehatan reproduksi, kemudian PHBS dan lain sebagainya. Nah, kalau dari Dea seperti itu sih genre gambaran dari Dea. Oke, mungkin Bang Ilham mau menambahkan? Oke, boleh. Dulu ya cerita sedikit nih. Iya, Kalau dulu tuh awal-awal kenal genre itu juga bingung nih. Genre ini apa sih sebenarnya, tujuannya tuh kemana gitu. Nah, awal-awal kayak gitu. Karena emang waktu itu nggak tergabung ke PIKR ya. Karena emang kalau di kampus itu PIKR-nya tuh ada, cuman mati gitu. Nah, vakum gitu. Jadi kayak emang dari awal kenal genre itu yang lihat dari sosmednya kayak, oh genre, generasi berencana. Oh apa sih yang dilakuin? Kayak oh perencanaan tentang keluarga, segala macemnya, tentang kehidupan. Nah, dari situ tuh mulai kayak tertarik untuk mendaftar ke duta genre waktu itu. Jadi emang setelah masuk ke genre udah tahu tuh, oh ternyata genre seseru itu ya. Yang awalnya orang-orang pun umum nggak tahu itu tuh genre itu apa, kayak dibilangin duta genre, emang duta genre itu apaan sih, kayak gitu. Orang tuh taunya kayak ya kayak yang ajang-ajang sebelah ya kayak gitu. Nah, kalau di genre itu orang masih kayak awam. Mungkin sekarang udah menyebar luas ya. Apalagi sekarang genre yang diikutin udah seluruh kabupaten tuh udah punya forumnya segala macam. Jadi udah lebih tahu ke genre kayak gitu. Oke, mungkin tadi dia juga ada sempat menyinggung tentang ekskul ya, bahwa di setiap sekolah sekarang ada PIKR ya? Kebetulan kalau hampir ya sebenarnya, belum semuanya, tapi hampir semuanya kalau di Provinsi Jambi sendiri itu sudah ada PIKR. Oh, oke. Berarti sekarang PIKR sudah menyebar luas ya, pokoknya di seluruh Indonesia. Nah, mungkin tadi berbicara tentang ekskul. Dari sekian banyak ekskul yang ada, mungkin ada pramuka, PMR dan sebagainya. Kenapa dia tertarik atau Bang Ilham tertarik untuk mencemplungkan diri nih ke dalam PIKR? Boleh dijelaskan dulu? Oke, kalau dari Dea dulu itu sebenarnya pas masih SMP, dia ini tergabung di dalam OSIS awalnya. Cerita sedikit nih ya. Iya, boleh. Jadi dia tergabung di dalam OSIS dan kebetulan saat itu Dea menjabat sebagai ketua OSIS. Nah, jadi pada suatu hari Dea diminta untuk pergi nih bersama orang PLKB Rimba Bujang kalau tidak salah, pergi. Nah, ternyata di sana Dea dituntut untuk bisa membentuk sebuah PIKR nih di sebuah SMP tersebut. Dia dulu sekolah di SMP Negeri 30 Kabupaten Tebo. Nah, di situ dia dituntut untuk bisa membangun PIKR bersama teman-teman OSIS lainnya, bersama teman-teman remaja yang memang berminat nih untuk masuk ke dalam PIKR. Nah, setelah dari situ beranjaklah dia ke SMA. Tadi PIKR SMP sudah terbentuk, beranjaklah dia ke SMA. Dia kemudian tertarik juga nih untuk meneruskan daripada apa yang sudah dia bangun sebelumnya. Dia gabunglah di PIKR SMA saat itu, yaitu PIKR Jasmine SMA Negeri 2 Tebo. Dan saat itu juga dia juga memilih ekstrakurikuler lain. Salah satunya adalah pramuka dan juga Olimpiade Kebumian saat itu. Nah, jadi kenapa sih dia tetap membawa PIKR nih, atau tetap memilih PIKR meskipun dia sudah masuk SMA saat itu? Karena menurut dia di PIKR ini remaja tuh lebih memberikan ruang aman dan nyamannya satu sama lain. Kita bisa sharing terkait apa sih masalah kita selama ini. Dan mungkin kalau orang dengar PIKR yang berkaitan dengan BKKBN juga, mungkin akan berpikiran bahwasanya BKKBN ini cuman ngomongin tentang 2 anak cukup atau berencana itu keren aja. Akan tetapi sebenarnya PIKR itu tidak terbatas daripada itu. Di dalam PIKR kita juga diajari tentang life skill, tentang bagaimana sih cara kita bisa berdampak pada orang lain. Di dalam PIKR kita juga kenal adanya MYP, Meaningful Youth Participation, dan lain sebagainya. Maka dari itu, kenapa sih Dea tetap memilih PIKR sebagai salah satu pilihan Dea? Ya karena di dalamnya itu merupakan hal-hal yang memang kita butuhkan nih sebagai remaja untuk menghadapi masa depan yang kita nggak tahu masa depan kita bakalan seperti apa. Oke, mungkin dari Bang Ilham ada menambahkan? Kalau dari aku, kalau emang Dea dari awal itu udah kenal PIKR ya. Kalau aku SMP SMA tuh nggak kenal PIKR karena emang di sekolah itu belum ada terbentuk PIKR waktu itu. Kenal PIKR ya akhir-akhir kuliah gitu, pas mau daftar pemilihan duta genre. Kenapa masih bergabung ke genre? Karena emang bener-bener di genre itu kita tuh dilatih gitu, nah kayak emang ditempah kayak gitu. Nah sebenarnya kayak
kita dilatih public speaking, kayak terus juga kita dilatih untuk berani berpendapat segala macamnya. Di genre itu kita melihat banyak orang-orang hebat yang di sini, dan juga kita kayak merasa nyaman aja di sini, ruang aman dan nyaman lah intinya kayak gitu. Dan juga dulu sebenarnya nyesal juga sih nggak tergabung ke Pick Air, karena ya emang belum ada ya. Kalau udah ada tuh pasti gabung ke Pick Air sih. Perbedaannya mungkin dari ekstrakurikuler lain ke Pick Air itu kayak yang aku lihat, kalau ekstrakurikuler yang lain itu dia tuh fokusnya hanya satu gitu. Nah kalau pramuka kan ya udah fokusnya ke pramuka aja gitu. Nah kalau di Pick Air itu tuh banyak kayak tentang perencanaannya, life skillnya segala macamnya. Jadi emang dituntut untuk perencanaan remajanya gitu. Jadi emang bener-bener dituntut untuk remaja yang siap gitu untuk menghadapi masa depan. Oke, luar biasa banget ya. Mungkin ini juga penuh dengan insightful karena menambah wawasan teman-teman. Mungkin ada yang belum tahu apa itu Pick Air, atau di sekolahnya ada Pick Air tapi belum berani masuk gitu. Bahwasanya di dalam Pick Air ini juga memuat banyak hal, mungkin life skill, cara public speaking, mungkin ataupun ada yang namanya konselor sebaya ya. Betul. Oke, boleh nggak diceritakan apa itu konselor sebaya di Pick Air? Oke, kalau dari Dea ya, karena dia juga merupakan konselor sebaya dari SMP sampai dia SMA juga. Kalau yang dia ketahui adalah konselor sebaya itu merupakan orang yang menjadi konselor nih. Kurang lebih seperti psikolognya kecil-kecilan yang punya Pick Air. Nah, jadi di mana teman-teman nanti bisa bercerita apapun kepada konselor sebaya, yang mana nanti konselor sebaya akan memberikan solusi atau mungkin pertimbangan yang lebih lanjut terkait masalah yang teman-teman lalui. Karena kan di sini sebaya ya, karena pada dasarnya remaja itu tidak semuanya nyaman untuk bercerita terhadap orang yang lebih dewasa. Bahkan kepada orang tuanya sendiri terkadang remaja segan untuk menceritakan segala hal. Akan tetapi ketika ada konselor sebaya, remaja menjadi lebih enjoy, lebih bebas untuk bercerita dan merasa kalau strata atau masalah yang mereka dapatkan itu setara satu sama lain, sehingga bisa saling memberikan solusi. Nah, jadi konselor sebaya itu dibentuk untuk bisa saling bertukar cerita antara satu remaja dengan remaja lainnya, dengan syarat konselor remaja itu juga harus mengedepankan yang namanya kerahasiaan, sehingga cerita-cerita dari teman-teman lainnya itu tidak tersebar kemana-mana, seperti itu. Berarti di setiap Pick Air ini pasti ada yang namanya konselor sebaya. Pasti ya. Nah, mungkin kita kembali lagi nih membahas tentang genre gitu. Teman-teman kan mungkin sudah berkecimpung banyak ya di dunia genre gitu, sosialisasi segala macam dan semuanya. Mungkin aku mau nanya nih, apa sih yang harus dimiliki seorang duta genre? Boleh mungkin dari Bang Ilham? Kalau ditanya ya apa yang harus dimiliki duta genre, yang pertama tuh pastinya kita tuh role model ya bagi remaja. Jadi apapun yang dilakukan kita tuh di sosial media pasti diikutin, kayak dilihat, oh kalau kita ngelakuin hal-hal yang dilanggar, pasti mereka tuh oh duta genre aja kayak gitu. Nah, jadi yang pertama tuh kita harus nge-branding diri kita juga sih sebagai duta genre. Kita tuh mau dilihat orang tuh seperti apa gitu. Nah, oh si Dea duta genre, oh dia nih hobinya ngelukis ya segala macam. Dia nih Instagramnya bagus segala macam postingannya. Nah, jadi orang mengenalnya kayak oh Dea yang duta genre itu loh kayak itu. Nah, jadi emang harus ada ciri khasnya masing-masing sih sebenarnya antar duta. Kalau di aku sendiri mungkin lebih ke gimana ya? Ciri khasnya mungkin orang taunya sebagai duta yang ceria kayak gitu. Jadi emang kayak oh Bang Ilham tuh orangnya yang humoris, yang si duta ceria itu. Si duta ceria itu. Gitu. Jadi sebenarnya harus nge-branding diri kita juga sih, mau dikenalnya seperti apa kayak gitu. Mungkin ada Dea dari tambahan Dea. Kalau dari dia mungkin apa yang harus dimiliki duta genre itu adalah kita juga punya modul ya namanya berani beraksi berkolaborasi. Mungkin yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari itu adalah ketiga dari judul modul tersebut. Kenapa? Karena sebelum kita memulai tentunya kita harus memberanikan diri terlebih dahulu. Dan yang paling penting nih menurut Dea, menjadi duta genre itu adalah silahkan jadilah diri kamu sendiri dalam versi terbaiknya kamu. Sehingga nantinya remaja-remaja pun untuk mencontoh kamu tidak takut dan tidak ragu lagi ya untuk mencontoh sebagai duta genre itu sendiri. Oke, berarti intinya adalah bangun personal branding tapi jangan lupa jadi diri sendiri. Iya, gitu. betul. Oke, mungkin kita bergerak ke pengalaman ya. Sebelumnya aku mau nanya nih, waktu teman-teman kasih tahu pasti ya ke keluarga, mungkin Ma, Pak, aku mau ikut genre nih. Kira-kira gimana nih reaksi keluarga mendengar itu? Apakah mensupport atau kenapa nggak mau ikut lomba yang ini aja gitu? Mungkin boleh diceritakan? Kalau dari aku ya, waktu itu pas mau daftar tuh kayak
Ma, apa aku mau daftar duta genre. Oke. Mereka bingung, hah, duta genre itu apa Oke, gitu. belum tahu Karena berarti ya. emang di wilayah aku itu ya, di Kabupaten Sarolangun itu emang bener-bener nggak ada PIK-nya, nggak ada forum kayak gitulah. Nah jadi kayak emang bingung orang itu kayak emang duta genre itu ngapain gitu. Nah nanti kamu fashion show gitu ya kayak itu. Nah dia mikir itu kayak gitu. Jadi Iya, kayak iya, iya. oh kayak ajang-ajang sebelah ya kayak gitu. Oh enggak, dijelasin kayak ini. Oh yaudah daftar nggak apa-apa, bagus kok itu katanya. Kayak itu sih. Oke. Kalau Dea sendiri? Kalau dari dia sendiri sebenarnya di awal itu kan ketika mendaftar dia merupakan siswa kelas 12 nih. Oke. Siswa kelas 12 akhir dan pembukaan duta genre itu juga merupakan di bulan-bulan akhir ya. Bentrok Bulan-bulan dengan ujian akhir, berarti ya? bentrok dengan Oke. ujian, sibuk-sibuknya SNBP, sibuk-sibuknya mempersiapkan SNBT juga dan Iya. segala macamnya. Di awal sebenarnya orang tua dia itu sedikit ragu terhadap keputusan yang akan dia ambil. Beliau takutnya dia tidak bisa membagi waktu segala Iya. macam, apalagi baru pertama kali merantau nih ke kota misalnya, karena kan dari Tebo ke kota Jambi itu cukup jauh ya jaraknya, sehingga bisalah dibilang merantau Iya, seperti bisa, itu. bisa. Nah jadi awalnya memang sedikit ditentang nih karena takutnya dia kenapa-napa, tidak bisa bagi waktu, apakah nanti dia bisa beradaptasi dengan hal-hal lainnya. Akan tetapi setelah diskusi ternyata orang tua dia setelah melihat daripada efek dari duta genre itu sendiri atau feedback dari yang duta genre itu sendiri, akhirnya disetujui juga seperti itu. Oke. Nah, tapi berarti duta genre ini ajang pageant ya, mungkin bisa disebut teman-teman yang pertama atau mungkin sebelumnya pernah ikut yang lain? Kalau aku yang pertama. Oke, kalau Yang Dea pertama. Kalau dia yang pertama juga yang pertama. Mudah-mudahan dari sini bisa dibukakan pintu-pintu kesuksesan yang Amin. Amin paling besar. Aku hitung sampai 3 kita ngomong amin lagi. Iya, oke. 1, 2, 3. 2, 3. Amin. Oke. Nah, mungkin sekarang kita ngomongin lagi masih tentang pengalaman genre ya. Nah, pasti aku yakin waktu teman-teman masuk ke genre dan sebelum pasti ada perbedaan yang signifikan gitu ya. Nggak mungkin dong genre ini nggak kasih Iya, dampak betul, yang betul. besar gitu. Nah, aku mau nanya nih, perbedaan teman-teman sebelum ikut ajang ini dan setelah. Ini kita ngomongin mungkin tentang diri sendiri ya, gitu. Perbedaan sifat ataupun perbedaan cara nge-branding, public speaking dan yang lain-lain. Boleh diceritakan? Mungkin kalau dari aku sendiri sebelum dan sesudah gabung ke genre itu, kalau sebelumnya apalagi waktu itu kan di semester akhir ya, lagi ngurus-ngurus skripsi, lagi pusing-pusingnya, lagi stres segala macam, tiba-tiba ikut duta genre yang ngebagi waktu lagi. Awal-awal sebenarnya masuk ke genre masih kesulitan, kayak belum lagi mau ketemu dosen, belum lagi mau ngejar ini deadline segala macam, belum lagi mau ke Jambinya. Nah itu kalau sebelum ke genre itu kayak ya udah jadi remaja biasa yang hobi rebahan, yang kalau pulang kuliah itu ya udah di kosan tidur segala macam. Nah setelah gabung ke genre itu aktivitasnya lebih padat lagi. Iya. Terus juga ini mau cerita juga teman-teman tuh mikirnya kayak ih ini beneran kamu ya, kayak gitu. Oke, Kayak ini Ilham yang kami kenal katanya, kayak itu yang awalnya kayak yang biasa aja gitu lah. Kemudian kayak kalau ngelihat teman-teman yang ngerokok ataupun segala macam kayak tahu nggak sih kalau ngerokok itu tuh nggak baik loh kayak gitu. Oke. Sok-sokan katanya segala macam kayak gitu. Enggak, kan aku duta genre ya, bercanda kayak gitu kan. Jadi lebih ke arah lebih peduli lagi sih sama teman-teman juga, kayak lebih aware lagi, lebih peduli sama diri sendiri pun kayak gitu. Dulu kalau awal bangun-bangun tidur tuh kayak udah sambil rebahan segala macam. Nah, sekarang setelah jadi duta genre tuh, oh aku role model bagi remaja. Kalau aku ngelakuin hal-hal yang remaja pada umumnya lakukan, itu emang kayak yang nggak ada yang aku branding dari diri aku. Jadi ya kayak emang ada yang harus dirubah dari diri aku. Kayak yang lebih aktif lagi, kemudian lebih peduli terhadap sesama, kemudian lebih berani lagi untuk berpendapat. Dulu kalau zaman-zaman awal kuliah tuh kalau waktu presentasi tuh kayak lebih ya udahlah biarlah teman aja yang presentasi, biar aja temen yang berpendapat. Yang penting kita kuliah, dengerin terus pulang. Kalau sekarang enggak, udah semester akhir waktu kuliah tuh lebih berani lagi, lebih berani berpendapat, kayak apapun itu bisa kita lakukan gitu. Nah, yang penting kita memikirkan masa depannya, perencanaannya kayak gitu. Berarti selain daripada itu, duta genre ini juga menambah kepercayaan diri Iya, seorang betul. Bang Ilham ya. Betul, Oke. betul. Nah, mungkin Dea boleh menambahkan dari sisi Dea. Kalau dari dia kurang lebih sama ya dengan Bang Ilham tadi, karena perubahan itu dimulai dari diri kita sendiri, Iya, baru benar. kita bisa mencontohkannya kepada orang lain. Nah, ketika mendapat selempang duta genre, tentunya kita harus menjadi pribadi yang lebih baik untuk bisa dicontoh ya. Kalau dari perubahan yang dia rasakan
dia ini kan merupakan orang yang introvert sebenarnya dan sedikit malas untuk berinteraksi dengan orang lain. Akan tetapi ketika dia masuk di genre, dia diharuskan untuk bertemu dengan orang lain, berbicara, bahkan mengedukasi saat itu. Jadi hal yang dia dapatkan adalah dia udah mulai berani nih untuk bersosialisasi lebih banyak, untuk berkumpul lebih sering kepada orang lain, dan nggak melulu untuk di rumah diem atau mengerjakan sesuatu hal secara sendirian. Jadi menurut dia di dalam sini dia terbentuk untuk memiliki jiwa sosial yang lebih tinggi. Selain itu, sebelum masuk genre juga kan di genre ini kita tidak hanya merangkul remaja-remaja biasa seperti kita, akan tetapi ada yang namanya inklusivitas. Nah, dahulu sebelum dia masuk genre itu melihat dari teman-teman inklusivitas itu memiliki stigma yang berbeda ya. Akan tetapi setelah dia masuk genre dan bertemu dengan mereka, bahkan bermain bersama mereka sambil mengerjakan program kerja dan segala macamnya, pada akhirnya dia sadar bahwasanya kita remaja itu memiliki hak dan kewajiban yang sama, dan juga kita memiliki sesuatu yang bisa kita perjuangkan bersama, seperti itu. Kalau dari dia itu aja sih, dari stigma dan juga kepercayaan diri yang semakin meningkat mungkin kurang lebih. Oke, luar biasa ya. Mungkin melalui genre juga teman-teman pastinya punya relasi yang lebih banyak ya. Betul. Punya kontak yang lebih banyak. Nah mungkin pertanyaan selanjutnya itu aku mau nanya nih, selama teman-teman menjabat sebagai duta genre, boleh diceritakan program atau kegiatan apa saja yang sudah teman-teman jalankan? Atau teman-teman juga boleh menceritakan kira-kira ada pengalaman nggak yang dari awal menjabat sampai sekarang menjabat yang ngena di hati gitu, yang belum bisa move on atau yang benar-benar berbekas gitu pengalaman selama menjabat. Silakan. Oke, tadi Bang Ilham juga sudah menjelaskan ya kalau kita juga punya program mayor dan minor. Tapi mungkin aku akan sedikit menjelaskan juga bahwasanya Duta Genre ini memiliki 3 program utama, yaitu pengabdian, sosialisasi, dan juga sosial media. Nah, dari sosialisasi mungkin kita ketahui bersama ya bahwasanya Duta Genre itu memberikan edukasi berbagai macam kepada sesama remaja. Nah, mungkin aku akan menjelaskan lagi terkait program sosial media bagi aku. Nah, program sosial media yang aku punya itu adalah Tamu Tambah Ilmu, yang mana di situ aku memberikan edukasi nih kepada remaja-remaja yang menjadi pengikut aku kebetulan di Instagram, sehingga nantinya mereka bisa membagikannya kepada remaja lainnya, atau setidaknya mereka tahu dulu apa sih sebenarnya isu-isu yang sedang terjadi saat ini. Dan itu aku kumpulkan isunya dari remaja itu sendiri. Aku jadi membuka sesi berbagi pendapat di story Instagram, dan di sana aku bebaskan nih remaja-remaja untuk berpendapat terkait misalnya saat itu aku ingin membahas pernikahan dini. Jadi aku berpendapat terlebih dahulu, dan kemudian aku memancing pendapat lainnya, sehingga remaja-remaja juga bebas nih untuk menyatakan pernikahan dini menurut teman-teman itu apa sih, seperti itu. Nah, jadi nanti di sosial media itu aku sering berkata bahwasanya silahkan bertamu, berarti aku berkata bahwasanya silahkan bertambah ilmu, seperti itu kalau untuk sosial media. Nah, kalau untuk pengabdian sendiri aku punya gercep nih, genre cermat PHBS, yang mana memang tujuannya adalah memberikan materi PHBS, akan tetapi dengan cara yang lebih mengasyikkan, karena pada dasarnya yang kita edukasi saat ini adalah remaja ya, sehingga kalau kita menggunakan sistem ceramah saja mungkin remaja akan cepat merasa bosan ya. Maka dari itu di sini aku memberikan kartu bergambar yang nantinya akan ditebak antar kelompok, seperti itu. Nah, di sini aku juga menegaskan bahwasanya untuk gercep ini sebenarnya memang untuk remaja yang berumur 16 sampai 21 tahun, dan aku khususkan sekali sebagai target utama, akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk remaja lainnya untuk tetap mendapatkan program tersebut. Aku khususkan untuk remaja-remaja inklusif yang ada di Provinsi Jambi, yaitu suku anak dalam, kemudian suku adat yang ada di Jambi Kota Seberang, dan juga dari teman-teman SLB. Nah, di sana aku menargetkan bahwasanya orang-orang tersebut itu tidak semuanya bisa mendapatkan edukasi terkait PHBS, apalagi dari suku anak dalam Jambi yang letaknya cukup jauh ya dari perkotaan, sehingga untuk mendapatkan akses terkait kesehatan, terkait edukasi kesehatan itu sedikit sulit, sehingga untuk kita sendiri seharusnya bisa memberikan fasilitasi kepada mereka, minimalnya adalah edukasi. Maka dari itu target-target tersebut dia tetapkan dan dia jadikan daripada program itu sendiri. Wow, keren ya. Berarti untuk menjadi seorang duta artinya kita juga harus memiliki ide-ide dan inovasi gimana sih caranya untuk buat remaja itu bergerak gitu, atau menjadi tempat konselor, atau menjadi
tempat apa ya? Tempat remaja itu bisa mencurahkan pemikirannya gitu. Oke, kalau berbicara soal konten, program dan sebagainya pasti sangat dekat atau erat kaitannya dengan sebagai seorang role model. Artinya teman-teman dituntut untuk memiliki insight yang lebih karena teman-teman pastinya akan mengedukasi remaja-remaja seprovinsi Jambi khususnya. Nah, aku mau nanya nih, ada nggak tantangan khusus sebagai role model gitu? Mungkin boleh dari Bang Ilham. Tantangan khusus sebagai role model ya. Ya sebenarnya itu tadi sih sebenarnya karena kita udah jadi dutanya, udah jadi role modelnya, pasti tantangan itu pasti ada. Jadi kita berpikiran kayak, oh aku udah jadi duta genre nih, duta generasi berencana, dutanya remaja lah intinya. Jadi emang remaja-remaja tuh melihatnya ke kita kayak apa yang kita lakukan pasti bakal dilihat dan apalagi di sosial media ya. Benar. Kita melakukan kesalahan sedikit pun pasti nanti dikomen lah segala macam. Jadi emang tantangannya itu kita harus menjaga diri kita juga sih kayak gitu. Oke, mungkin dia boleh menambahkan. Kalau tantangan ya benar kata Bang Ilham tadi, yaitu menjaga diri sendiri karena kita merupakan role model tadi. Nah jadi tantangannya memang sangat challenging ya bagi kita berdua, betul, karena di sini kita juga berusaha untuk mengupgrade diri sendiri menjadi lebih baik. Dan mungkin tantangan lainnya itu adalah tantangan dari luar, karena ketika kita memberikan sosialisasi, memberikan pengabdian segala macamnya, itu terkadang memang tidak semuanya bisa menerima dengan baik. Benar. Jadi kita sebagai duta genre atau sebagai orang yang bertamu di sana seharusnya bisa menempatkan diri, seharusnya bisa berpikir bagaimana sih mereka akhirnya nanti bisa menerima materi yang akan kita sampaikan. Dan kalau Dea berprinsip bahwasanya untuk mendapatkan materi atau edukasi tersebut kita akan menerapkan yang namanya metode mau, tahu, dan mampu, sehingga nanti teman-teman yang akan mendapatkan materi daripada kita berdua itu lebih enjoy dalam menikmati materi tersebut. Oke, nah sekarang kalau kita ngomongin soal nasional nih, pastinya kan teman-teman dalam waktu dekat boleh dikasih tahu dulu ke pemirsa bahwa kapan teman-teman akan berangkat ke Bali ya katanya, tempat diselenggarakannya. Boleh dikasih tahu tanggal berapa ya? Kalau keberangkatannya itu tanggal 17 September. 17 September, berarti sebentar lagi ya. Sebentar lagi. Gimana perasaannya teman-teman? Dulu mungkin ngelihat duta-duta sebelumnya, tahun sebelumnya ikut ke nasional, tapi sekarang justru diri sendiri yang bakalan pergi ke nasional. Gimana perasaannya? Kalau ditanya perasaan, apalagi dalam waktu dekat ini ya, deg-degan kayak lebih hektik lagi gitu, nah kayak lebih aduh bentar lagi kayak itu. Dulu pas melihat yang duta sebelumnya itu kayak kayaknya seru deh kayak gitu. Sebenarnya itu emang seru, tapi kayak kalau udah kita yang mempersiapkan itu kayak duh ternyata yang disiapin tuh banyak banget. Dan juga apalagi ini waktunya tinggal mepet lagi kan, jadi benar-benar kayak aduh nggak tahu lah. Oke, mungkin dia boleh menambahkan. Kalau dia juga sama sih deg-degan, tapi ada rasa excitednya Iya, juga. betul. Karena kita juga sebagai manusia normal ya, mungkin bertanya-tanya apakah kita bisa nanti di sana seperti itu. Dan juga sedikit hektik juga karena persiapan-persiapan yang harus kita bawa dan harus kita kumpulkan itu lumayan banyak. Dan ya kita juga membutuhkan banyak dukungan ya daripada teman-teman semua terkait kita pergi ke nasional itu sendiri. Nah iya benar banget, dan aku juga ngelihat ya kalau teman-teman itu sangat akhir-akhir dituntut untuk lebih aktif di sosial media pastinya kan, buat banyak konten. Kemarin ada juga yang 14 days challenge. Nah ya, terus ada ikut live. Gimana tuh perasaannya harus apa ya, melunasi intinya, melunasi semua challenge yang pastinya dikasih dari pusat. Boleh diceritakan kesehariannya untuk ngisi konten-konten itu? Boleh. Kalau masalah yang challenge 14 day challenge itu ya, lebih kemikirnya ke itu sih, kayak apa sih namanya, ide-ide yang bakal dituangin. Kan setiap harinya itu ada tema-temanya. Nah, lebih mikirkan ke temanya itu kayak oh nanti kalau temanya ini tuh bakal ngapain ya, kayak gitu. Jadi emang PR-nya di situ gitu. Nah, kemudian kalau untuk live Instagram, karena emang dari jauh-jauh hari itu udah dipersiapkan kan temanya. Jadi emang bisa lebih jauh prepare-nya gitu. Tapi kalau yang 14 day challenge itu kayak waktu awal-awal sih kayak banyak ngetok video gitu, nah kayak oh 1 hari tag gitu untuk 3 hari gitu. Nah tapi saat berjalannya waktu itu karena banyak juga yang dipersiapkan, jadi kayak aduh nggak bisa nih, udah 1 hari 1 video aja udah gitu kayak. Jadi setiap hari ya, mungkin setiap hari gitu. Boleh ditambahkan dari Dea pengalamannya? Betul ya, jadi memang saat 14 hari challenge itu memang sangat hektik ya, karena setiap hari kita harus mengupload konten-konten dengan tema-tema yang sudah ditentukan. Karena pada dasarnya
kalau untuk konten sendiri mungkin kita punya targetnya 1 minggu sekali, akan tetapi ini kita tiba-tiba dituntut untuk bisa memberikan konten nih 14 hari berturut-turut. Benar. Itu cukup challenging ya buat kita berdua, sehingga kita harus memikirkan dari jauh-jauh hari terkait konten kedepannya. Tidak hanya konten besok saja, akan tetapi konten hari-hari kedepannya pun sudah kita pikirkan. Bahkan kita berdua juga pernah untuk satu hari itu tag sekitar 5 atau 4 konten. Dan alhamdulillahnya teman-teman genre Jambi ya sudah mendukung kita semua, sehingga tidak terlalu sulit lah untuk hal ini, karena ini juga merupakan kewajiban kita bersama untuk mengedukasi para remaja-remaja yang ada di sekitar kita dan memberikan keberdampakan dengan hal yang tidak membosankan seperti itu. Oke, berarti ini pengalaman baru juga ya teman-teman. Kalau teman-teman dituntut untuk menjadi seorang duta juga punya ide yang lebih kreatif dalam hal konten pastinya. Karena kan kita bisa lebih mudah menjangkau remaja lewat konten Instagram. Mungkin juga boleh diceritakan nih, sebentar lagi kan bakalan pergi ke nasional. Mungkin untuk saat ini gimana persiapannya? Apakah sudah matang atau gimana? Boleh ceritakan. Kalau untuk persiapannya matang atau belum sebenarnya gimana ya, Jom? Bingung juga sih. Sebenarnya ada beberapa persiapan yang udah matang lah intinya. Cuman ada kayak semacam, nanti kan ada persiapan untuk penampilan cultural immersion ya di sana, penampilan budaya semacam itulah. Nah di situ kayak itu untuk persiapannya itu belum matang banget, tapi itu udah dalam tahap apa ya namanya, untuk persiapan ke sana gitu. Jadi emang kalau untuk itunya sih yang lebih menantang. Kalau Dea sendiri gimana? Mungkin secara keseluruhan kita baru 80% ya kematangannya. Masih ada beberapa hal yang memang harus disusun, kemudian harus dikompromikan bersama, karena kan nanti kita ke Bali itu tidak hanya berdua, tapi kita juga ada tim yang membantu, dan di sana mereka juga harus berlomba juga menjadi tim Jambore Ajang Kreativitas Genre. Nah, jadi ada hal-hal yang harus disiapkan di luar daripada kedutaan itu sendiri. Mungkin kalau dari segi pribadi untuk persiapan materi, insya Allah sudah ya, insya Allah sudah, dan insya Allah siap lah untuk saat ini. Kebetulan nih hari ini merupakan hari terakhir untuk pengumpulan video advokasi dan juga pengumpulan berkas-berkas, dan mungkin nanti kita juga minta bantuan ya terkait video advokasinya supaya hype juga, dan bisa menjadi salah satu nominasi daripada Best Advokator. Amin. 1, 2, 3. Amin. Oke. Mungkin teman-teman atau pemirsa penonton podcast kita di episode perdana ini, kita kedatangan teman-teman kita yang akan pergi ke nasional. Boleh banget support mereka dan pantengin terus IG-nya. Nanti abang editornya bakalan kasih di bawah sini. Nah, boleh terus like. Pastinya dukungan teman-teman akan sangat membantu teman kita Bang Ilham dan Dea untuk nantinya pergi ke nasional. Nah, mungkin pertanyaan hari ini dan obrolan hari ini cukup menarik dan pastinya menambah insight aku juga gitu, karena ada beberapa hal yang sebelumnya aku belum tahu gitu. Nah, mungkin untuk yang pertanyaan terakhir nih, boleh dong Bang Ilham dan Dea boleh kasih pesan untuk remaja seprovinsi Jambi, boleh dalam bentuk apapun, dalam bentuk edukasi ataupun sebagainya. Boleh dimulai dari Dea. Oke, kalau untuk teman-teman ya, pesan untuk teman-teman adalah yang pertama, kamu harus berani untuk mencoba hal-hal baru di luar sana. Akan tetapi dalam konteks positif ya, tidak negatif. Kamu harus berani untuk mencoba hal tersebut karena pada dasarnya kita tidak tahu kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita itu seperti apa. Dan yang kedua, kamu tetap harus menjadi diri sendiri. Karena pada dasarnya diri sendiri adalah sesuatu yang mungkin akan menolong kita di masa depan. Bahkan di saat ini kita hanya punya diri sendiri. Maka dari itu, bangunlah dirimu sendiri semaksimal mungkin sehingga kamu nantinya menjadi remaja yang lebih hebat, lebih kuat terhadap berbagai cobaan dan tantangan, dan tentunya sehat, cerdas, dan ceria. Oke, boleh dilanjutkan dengan Bang Ilham. Oke, kalau pesan dari aku ya, sebenarnya kita sebagai remaja itu harus mempersiapkan segala sesuatunya, harus direncanakan. Karena emang kita dari awal pun dari SD, SMP, SMA sampai nanti kita menuju ke jenjang pernikahan, nanti mempunyai anak, itu pasti harus ada perencanaannya. Kita mau melanjutkan kuliah pasti berpikir kayak, oh nanti aku mau lanjut kemana. Nah, karena emang suatu perencanaan itu emang harus dibangun dari awal. Karena supaya kita bisa tahu nih, oh nanti kita bakal ke depannya gimana. Nanti kalau nggak ada persiapan, nggak ada perencanaan,
kalau bisa dikatakan kayak oh udahlah kita ngalir aja, oh nggak bisa kayak gitu karena segala sesuatu itu dalam kehidupan itu harus direncanakan. Jadi menjadilah remaja yang terencana seperti itu. Oke, luar biasa banget ya pesan dari role model kita di Provinsi Jambi. Oke, untuk podcast hari ini aku senang banget dan excited banget bisa sharing banyak dengan teman-teman. Mungkin boleh ditunggu next episode, mungkin teman-teman lagi yang akan diundang ke dalam sini, kita akan berbicara banyak hal lagi. Sebenarnya kita nggak mau itu ya, nggak mau sudah ini, nggak mau. Oh ya, mau terus lagi. Boleh. Tambah durasi. Mungkin boleh tambah durasi. gitu. Oke. Mungkin bisa dilanjutkan lain Iya, kali ya. boleh. Ada part 2-nya nggak ini? Ya? Ada part 2-nya? Ada, kayaknya ada sampai part 5. Oke. Nah, terima kasih untuk teman-teman, terima kasih Bang Ilham si Duta Ceria. Waduh. Dan Dea apa ya kita sebutnya? Duta. Terserah Dea. Dea si Duta cantik nan kalem. Iya. Oke. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bertukar pikiran dan pastinya sharing dengan teman-teman tentang banyak hal, dan pastinya mungkin ada teman-teman yang tertarik untuk masuk ke genre atau daftar ke genre ini, bisa banget menjadi cerita dari Bang Ilham dan dia gimana perasaannya selama di genre. Mungkin terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan juga. Sampai berjumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye. Hidup berencana.